Oke, selamat pagi Ibu Ida. Halo, selamat pagi juga Pak Damsir. Oke, apa kabar Ibu? Baik Pak, saya kabarnya ya Alhamdulillah baik, saya pagi ini sehat selalu. Amin, puji Tuhan. Apapun permasalahan yang kita hadapi, tentunya kesehatan itu menjadi hal yang paling utama ya. Jadi tetap jaga kesehatan, dan kita doakan semoga mudah-mudahan semua kita selalu sehat dan tetap setia menjalani tugas aktivitas kita. Jadi sekali lagi tetap semangat ya Ibu ya. Oke, baik. Benar sekali Damsir ya. Ya, hari ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk disupervisi ya hari ini? Ya, saya akan bersedia untuk disupervisi oleh Pak. Oke, baik. Supervisi kali ini kita lebih rileks ya daripada supervisi sebelumnya. Jadi bisa lebih santai Ibu, tidak terlalu tegang atau kaku, biar apa yang nanti kita harapkan itu bisa kita dapatkan nantinya. Baik Ibu, sebelum kita memulai supervisi kita, namun pada kesempatan di awal ini saya mau sampaikan bahwa dalam supervisi kita ini saya akan ambil penilaian terhadap proses ini, terhadap proses coaching ini. Jadi adapun rubrik penilaian itu seperti yang kita tahu bersama bahwa harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga bagaimana untuk memaksimalkan potensi. Jadi itu rubrik penilaian percakapan proses coaching kita pada kesempatan ini. Oke, baiklah Ibu. Untuk itu pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan di Ibu, yaitu bahwa kita tahu bahwa ada 3 kompetensi, yaitu mendengarkan dengan aktif, terus kehadiran penuh, juga bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, dari 3 kompetensi ini kira-kira kompetensi mana saja yang ingin dikembangkan pada kesempatan kali ini? Ya, silakan Ibu ya. Oke, baik Pak Damsir, terima kasih atas waktunya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pagi hari ini, yakni saya ingin supaya ya memiliki pengetahuan lebih ya, dan juga bagaimana sehingga saya bisa ya mendengarkan lebih aktif, dan permasalahan yang akan diajukan nanti, permasalahan yang nanti diajukan oleh teman saya sebentar, dan supaya saya bisa memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi persoalan yang akan dihadapi oleh teman saya ya. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan ini, saya melihat bahwa sudah ada kemauan dari Ibu, dan itu suatu hal yang luar biasa. Tetapi saya mau lebih spesifik lagi. Kira-kira dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi itu, ada beberapa tadi, kira-kira yang lebih khusus lagi, yang lebih spesifik lagi, itu kira-kira kompetensi yang bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik Pak Damsir. Jadi di sini saya akan berusaha supaya bisa mencarikan jalan keluar yang terbaik, mungkin atau solusi dari permasalahan nanti akan dihadapi oleh teman saya
kami bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik lah. Seperti apa nanti sebentar ketika dalam persoalan yang saya hadapi nanti, saya akan berusaha untuk mendengarkannya dan bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik Ibu, ini luar biasa sekali dan ini menjadi sebuah kekuatan ya, kekuatan untuk bisa bagaimana proses coaching Ibu ke depan nanti bersama coach nanti itu tentunya ada kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan itu juga akan menjadi lebih mudah dan itu Ibu harus tetap pertahankan. Baik Ibu, kira-kira harapan dari proses observasi ini, kira-kira apa harapan dari Ibu terhadap proses ini, supervisi ini, sehingga akan lebih memperkuat Ibu dalam proses coaching nanti dengan rekan atau bawahan Ibu ataupun juga dengan siswa. Kira-kira harapan atau indikator ketercapaian itu apa yang diinginkan oleh Ibu? Baik, jadi harapan saya bahwa nanti ketika saya melakukan supervisi dengan teman saya, dan saya menginginkan semoga setelah itu beliau bisa mendapatkan solusi jalan keluar untuk bisa keluar dari permasalahan yang nanti akan dia hadapi. Saya akan berusaha membantu, mungkin ada rencana ke depannya seperti apa, planning ke depannya seperti apa. Saya akan berusaha untuk sama-sama bekerja sama mencari jalan keluar agar bisa keluar dari persoalan yang nanti dihadapi. Oke, baik. Untuk selanjutnya nanti baru kami akan bahas. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk persiapan yang juga luar biasa dalam proses coaching nanti sebentar bersama Koci. Tentunya saya akan membantu Ibu mengamati proses coaching yang akan Ibu lalui, dan tentunya ada feedback nanti sebentar. Ini hal baik untuk kedepannya sehingga kompetensi coach yang ada pada Ibu itu lebih diperdalam dan lebih ditingkatkan lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Hari ini saya sudah melakukan supervisi terhadap Ibu. Untuk itu kesempatan selanjutnya saya persilakan Ibu bersama coachnya untuk melakukan coaching. Dan harapan saya mudah-mudahan proses coaching yang akan dijalankan oleh Ibu ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak Damsil atas segala masukannya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi sudah Pak. Ya. Oke. Halo Pak Iman, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ida. Oke, apa kabarnya Pak Iman? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sehat-sehat ya Pak ya? Ya. Baik Pak. Terima kasih sudah menghubungi saya. Kita ngobrol 5 atau 10 menit begitu ya Pak ya? Siap. Terlihat dari wajah Pak ini senyum-senyum, tapi kayaknya menyimpan suatu masalah ini kayaknya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada persoalan apa ya sehingga Pak menghubungi saya? Baik, terima kasih Bu Ida. Yang pasti yang pertama terima kasih banyak. Bu Ida sudah berkenan untuk bisa bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama saya untuk melakukan bantu saya lah sore ini terkait dengan tidak masalah juga sih, tapi menurut saya ingin dibantu lah soal bagaimana saya begini Bu Ida. Iya. Saya kan sedang ikut pendidikan guru penggerak nih. Oke. Ya, pendidikan guru penggerak. Saya merasa bahwa motivasi yang sekarang
yang sekarang ada dalam diri saya itu sepertinya agak sedikit terganggu. Saya boleh katakan menurun karena akhir-akhir ini begitu padat sekali kesibukan yang saya alami. Jadi saya kemudian merasa bahwa motivasi saya sangat terganggu, tidak seperti awal waktu saya mendaftar mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi diganggulah begitu motivasi saya dengan kesibukan rutinitas ini. Jadi saya ingin Ibu Ida mungkin paling tidak bisa bantu saya pada kelakapan kita kali ini, paling tidak bagaimana saya bisa merawat saya punya motivasi lah. Begitu, demikian. Oke Pak, jadi saya maklumi bahwa saat ini Pak Eman memang lagi sedang banyak kesibukan mengikuti program guru penggerak, kemudian harus mengikuti pembelajaran di sekolah juga dengan berbagai rutinitas lainnya, kepala keluarga lagi. Jadi memang berat ya Pak ya. Saya juga pernah berada pada posisi Pak Eman. Memang berat ketika kita menghadapi suatu persoalan dalam waktu yang bersama. Tapi saya harap Pak Eman tetap semangat ya. Oke baik Pak Eman. Kira-kira kekuatan apa yang Pak Eman miliki sampai pada saat ini, kira-kira kekuatan atau kompetensi apa yang Pak miliki? Ya, kompetensi mungkin yang tersisa lah yang saya miliki sekarang itu adalah paling tidak ya bisa bersemangat lah untuk bisa, saya punya semangat lah saat ini Bu. Motivasinya berkurang Ibu. Terganggu sekali dengan kesibukan rutinitas. Oke, meskipun apa ya banyak persoalan yang dihadapi, tapi semangatnya jangan lentur ya Pak. Siap. Oke Pak. Jadi kalau ketika diberi skala antara 1 sampai 10, kira-kira Pak Eman sekarang tuh berada pada posisi angka yang keberapa ya Pak? Ya, maksudnya motivasi saya Bu ya. Adalah untuk motivasi Bu ya. Iya, benar sekali. Saat sekarang mungkin saya merasa ada di mungkin sekitar skala 6 lah begitu Bu. 6. 6 ya? Ya, 6. Kalau setelah dari ini kira-kira apa ya, ada jalan keluarnya, kira-kira patokan Pak nanti dari 6 bisa menjadi angka yang keberapa setelah ini misalnya? Ya, tidak muluk-muluk sih Bu, ya sekitar 7-8 lah, 8 lah. Okay. 8 lah Bu, yang saya harapkan ya. Good. Semoga berhasil ya Pak ya. Siap. Kira-kira untuk sampai ke angka 6, kira-kira rencana apa yang akan Pak Eman lakukan untuk mencapai angka 6? Ya, yang pasti bahwa proses sore hari ini menjadi bagian dari upaya itu untuk mencapai ke angka yang tadi saya sebutkan. Kalau mau diskalakan ya, sampai dengan skala 8. Ya, salah satu upayanya, salah satu yang sedang kita lalui ini, saya harap Ibu Ida bisa bantu saya saat ini, paling tidak bisa kasih saya motivasi untuk sampai di situ. Lalu yang kedua adalah saya secara pribadi juga harus tetap harus menjaga, merawat motivasi yang ada agar mungkin dia berkurang sedikit tapi jangan terlalu banyak lah begitu, sehingga untuk menaikkan itu tidak terlalu sulit. Begitu Bu yang bisa saya lakukan sekarang. Oke baik Pak, terima kasih untuk semangatnya ya Pak. Siap. Lalu untuk kedepannya komitmen apa yang mungkin Pak Eman ingin jalankan sehingga bisa mencapai harapan dari Eman dalam menghadapi persoalan ini? Komitmen Pak seperti apa? Yang pasti bahwa komitmen saya itu masih tetap sama seperti awal waktu mendaftar, yaitu yang pertama saya komitmennya adalah ini menjadi guru penggerak. Itu yang pertama, ini menjadi guru penggerak. Lalu yang berikut menjadi guru yang kemudian selalu update dengan perkembangan dunia pendidikan maupun dari segi teknologi yang nanti kemudian akan dia menjadi satu kesatuan ataupun teraplikasi dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bu. Oke, mantap Pak. Oke Pak ya.
harus melanjutkan posisi saya atau peran ini sebagai calon guru penggerak yang pasti itu tetap dilaksanakan. Lalu yang berikut saya pasti akan berupaya untuk tetap meningkatkan atau merawat motivasi ini. Mungkin saya bisa minta bantuan. Ada kebetulan di sekolah juga ada rekan guru yang kebetulan juga sudah lulus jadi guru penggerak, mereka angkatan ke-6. Mungkin saya bisa minta bantuan ke beliau juga, Teh. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Saya Jadi bisa lakukan, ya. Oke, baik Pak. Jadi saya pikir bahwa untuk mengatasi masalah ini kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar. Jadi sebuah persoalan pasti ada jalan keluarnya. Ketika kita menghadapi persoalan seperti ini dengan rutinitas yang begitu padat dan waktu bersamaan, kita mau lari juga tidak bisa, kita berhenti pun tidak bisa, tapi kita berusaha untuk mencari solusi. Jadi solusinya tadi ya bisa ini ya, sharing lah dengan teman. Mungkin ada kesibukan bisa berbagi. Ya, kalau memang ada pekerjaan yang harus bisa dihandle oleh teman yang lain, mungkin bisa, sehingga beban Pak itu sedikit lebih ringan lah, dan pandai-pandai mengatur waktu. Begitu ya Pak, mungkin itu sedikit masukan dari saya, sehingga bisa membantu Pak mengatasi soal. Terima kasih. Rencana tindak lanjutnya yang terakhir Pak, bagaimana tindak lanjut dari persoalan ini? Tindak lanjutnya yang pasti bahwa mungkin dari sekian banyak kesibukan, saya pikir betul kalau ada baiknya juga kalau memang harus diatur schedule-nya, waktunya diatur sedemikian rupa sehingga mungkin saya merasa bahwa motivasi ini mungkin terganggu itu aspek lebih besar yang mengganggu itu adalah pada bagaimana mengatur waktu, seperti yang mungkin Ibu sudah sampaikan tadi, dan saya mungkin rasa pasnya seperti itu, Bu. Mungkin tindak lanjutnya ya mungkin nanti ada lain lagi, tetapi untuk tindak lanjut yang terdekat ini mungkin saya perlu aturlah waktu yang baik, atau mungkin schedule-nya saya buat secara rapi supaya paling tidak ada jadwal kegiatan ataupun tugas-tugas yang kemudian terbengkalai dan juga waktu-waktu yang terbentur gitu, Bu. Sehingga nanti bisa berpengaruh pada motivasi. Mungkin seperti itu, Bu, tindak lanjut yang mungkin terdekat yang bisa saya buat ya. Oke. Tetap semangat ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ida yang baru saja melakukan coaching terhadap Pak Eman. Saya dari tadi saya amati dan ternyata luar biasa Ibu Ida, hampir representatif ya sesuai harapan kita di pra coaching tadi di awal kita Ibu. Jadi ini luar biasa, dan Ibu Ida tetap pertahankan ini sehingga kompetensi sebagai coach itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Luar biasa, jadi saya apresiasi kepada Ibu. Oke, baik Ibu, luar biasa coaching tadi bersama Koci, dan ini saya harus patut acungkan 2 jempol dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ternyata proses observasi di pra coaching tadi ternyata berhasil. Ibu Ida betul-betul menjadikan itu sebagai alat atau untuk meningkatkan kompetensi Ibu di saat coaching bersama Koci tadi. Itu yang luar biasa dari Ibu Ida selaku coach dalam coaching tadi. Nah, itu luar biasa dan tetap pertahankan ya Ibu ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, baik. Tadi itu sangat seru sih saya lihat jalannya proses coaching tadi, dan saya begitu menikmati proses tadi. Itu luar biasa Ibu. Untuk itu saya minta Ibu cerita sedikit tentang apa saja yang sudah terjadi atau sudah dilakukan selama proses coaching tadi. Tadi saya bersama Pak Eman, beliau menceritakan sedikit persoalan dengan saya
terkait kesibukan yang sedang Pak Eman hadapi saat ini, di mana dia harus mengikuti program guru penggerak, kemudian dia juga sedang dihadapan dengan berbagai rutinitas di sekolah, kemudian sebagai seorang kepala keluarga lagi, kegiatan di masyarakat yang begitu menumpuk, sehingga pikiran Pak Eman yang terbagi ya, yang mana harus didahulukan, yang mana harus dikesampingkan, sementara semua itu menjadi prioritas yang harus dilakukan karena pada saat yang bersamaan. Tapi kemudian kami berbincang-bincang tadi untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik buat Pak Eman. Oke. Mungkin kurang seperti itu persoalan. Oke, ya baik Ibu, luar biasa. Untuk itu saya juga mohon izin kepada Ibu, saya bisa sampaikan sedikit tentang hasil observasi saya selama proses coaching tadi antara Ibu bersama Koci. Boleh ya Ibu, saya minta izin untuk bisa menyampaikan hasil pengamatan atau observasi saya tadi. Boleh ya Ibu? Boleh Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Sesuai hasil pengamatan tadi, saya lihat Ibu, kemampuan Ibu sebagai coach itu sudah sangat representatif. Ibu sudah maksimal betul, di mana Ibu mampu menggali potensi yang ada pada diri Koci, sehingga Koci betul-betul jujur dengan dirinya, jujur dengan hatinya, dan apa yang Ibu gali itu betul-betul tereksplor, sehingga tentunya harapan itu dapat teratasi. Nah, itu salah satu poin pada Ibu. Ibu sudah mampu menggali kompetensi yang ada pada diri Ibu, sehingga coachnya sangat antusias tadi, sangat semangat. Terus yang berikut soal motivasi dan juga komitmen yang telah disepakati tadi, itu juga sudah saya lihat aura dari Koci, dari komitmen, dari motivasinya itu juga sangat-sangat terlihat, dan itu luar biasa Ibu, dan itu sangat luar biasa. Baik, juga dari proses tadi saya melihat semuanya itu berjalan dengan baik karena memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Alur Tirta memang sangat padat dan juga ya jelas ya, sehingga Koci juga merasa lega karena dia termotivasi dan bebannya atau masalahnya itu akan teratasi. Itu menurut hasil pengamatan saya. Terus untuk Ibu, saya berpesan tetap pertahankan hal baik ini, kemampuan sebagai coach yang ada pada diri Ibu, tetap pertahankan ke depan. Ketika Ibu melakukan coaching lagi, Ibu akan lebih mantap lagi dengan modal atau dasar yang ada ini, dan tetap pertahankan yang Ibu. Oke, Ibu, bisa diterima ya ini sesuai hasil observasi pengamatan saya tadi. Sangat-sangat Pak, saya sangat berterima kasih. Terima. Oke, baik Ibu. Baik, dari proses tadi itu memang sudah sangat luar biasa Ibu. Cuman saya mau lebih gali lebih dalam lagi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan bersama Koci tadi. Kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya Ibu, saya silakan. Yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana supaya ke depannya itu saya lebih banyak lagi memberikan waktu saya supaya apapun persoalan yang dihadapi oleh rekan-rekan saya bisa bersama-sama mencari jalan keluarnya, sama-sama memecahkan masalah bersama, sehingga sama-sama terpuaskan
kedepannya mungkin harapan saya seperti itu, Pak. Mungkin itu yang ke depan. Oke, baik. Lagi untuk mencari jalan keluar. Iya, ya, baik Ibu. Ini hal baik, tetap pertahankan. Dan untuk rencana-rencana ini Ibu, kira-kira tindak lanjut ke depan seperti apa atas rencana ini, bisa diceritakan kapan, di mana, dan dengan siapa yang akan membantu Ibu nanti untuk rencana ini. Oke, baik Pak. Jadi rencananya setelah ini mungkin dalam waktu dekat ini saya bersama dengan Pak Eman akan mencari waktu yang pas untuk bersama-sama berdiskusi, untuk menentukan waktu, sama-sama sharing, mencari jalan keluar agar secepatnya masalahnya bisa terselesaikan. Begitu ya Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk rencana ini yang sungguh luar biasa. Kami harapkan mudah-mudahan rencana ini dapat berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Oke Pak. Oke, baik Ibu, sebatas diketahui saja bahwa hasil pengamatan ini saya akan catat dalam rubrik form supervisi akademisi, sehingga ini menjadi catatan saya, sehingga ketika ke depan saat giliran ketika saya supervisi Ibu, data-data pengamatan saya ini menjadi pegangan saya untuk ke depan. Kompetensi Ibu sebagai coach itu lebih ditingkatkan lagi. Baik, sebagai penutup ya Ibu ya, saya sekali lagi saya minta Ibu berpendapat sedikit, kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini Ibu, dari awal sampai dengan akhir ini. Kira-kira ada tidak kira-kira hal yang didapatkan dari proses coaching ini? Oke, baik Pak. Jadi ada hal yang menarik yang saya mau menyampaikan di sini, bahwa ketika saya berhadapan dengan Pak Eman yang memiliki suatu persoalan, dan ketika dia menyeringkannya dengan saya, dan saya mencari bersama-sama, kami berdua mencari solusinya, di sana saya merasa senang karena kami bersama-sama dengan masukan, kami bersama-sama bisa mencari keluar, dan masalah yang dihadapi oleh Pak Eman bisa terpecahkan. Itu menjadi suatu hal yang saya sangat bersyukur sekali, karena bisa membuat Pak Eman bisa keluar dari persoalan yang sedang dia hadapi. Mungkin seperti itu Pak ya dari saya. Oke, baik Ibu, luar biasa. Kali ini proses observasi saya bersama Ibu tetap pertahankan, dan tentunya yang terutama adalah tetap jaga kesehatan. Tetap semangat ya Ibu ya, dan kita sudah di penghujung, kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu pada hari ini. Kita sudah melakukan supervisi, dan luar biasa Ibu hasil yang kita peroleh. Tetap pertahankan dan jaga kesehatan selalu. Oke Ibu, sampai jumpa di supervisi berikutnya. Selamat pagi Ibu. Ya. Selamat pagi. Oke, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.